Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hifirna Anissa di Universitas Pancasila, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi Sekarang. Baiklah, di sini izinkan saya untuk menjelaskan beberapa tugas yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu analisis saham PT Indofood Sukses Makmur, di mana mata kuliah yang saat ini saya tempuh Pasar Modal Syariah. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu PT Indofood Sukses Makmur. PT Indofood Sukses Makmur merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi makanan ringan yang didirikan pada tahun 1990 dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma, yang merupakan perusahaan patungan dengan Frito-Lay Netherlands Holding, perusahaan afiliasi PepsiCo. Kemudian pada tahun 1994 mengganti nama menjadi PT Indofood Sukses Makmur dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tahun 1995 sampai dengan 2005. PT Indofood Sukses Makmur ini mengakuisisi beberapa perusahaan, salah satunya di bidang perkebunan, agribisnis, dan distribusi. Salah satu pabrik yang terkenal yaitu Pabrik Penggilingan Gandum Bogosari dan PT Pelayaran Tahta Bahtera yang bergerak di bidang perkapalan. PT Indofood sendiri merupakan salah satu perusahaan makanan yang sukses di Indonesia, dan salah satu produk yang paling terkenal itu ialah produk mie instan, yaitu Indomie, di mana Indomie menjadi merek mie instan terenak di dunia pada tahun 2012. Nah, untuk saat ini PT Indofood sendiri memiliki 8,78 miliar lembar jumlah saham yang beredar dan kapitalisasi sebesar 57,29 triliun. Nah, proses IPO perusahaan ini akhirnya diresmikan pada tanggal 14 Juli 1994 dengan pemegang saham terbesar berada pada First Pacific Investment Management Ltd, yaitu sebesar 50,07%, dan pemegang saham terbesar kedua yaitu ada pada masyarakat, yaitu sebesar 49,93%. Dalam 2 dekade terakhir ini, Indofood telah bertransformasi menjadi sebuah perusahaan total food solution dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang tersedia di pasar. Untuk laporan keuangan sendiri, Indofood ini pada akhir 2020 penjualan bersih konsolidasi meningkat 7%, yaitu menjadi 81,73 triliun. Nah, pendapatan usahanya juga meningkat dari 12,89 triliun dari 9,83 triliun menjadi 12,89 triliun. Untuk laba inti juga meningkat sebesar 22%, yaitu menjadi 5,96 triliun. Nah, di sini merupakan data IPO perusahaan PT Indofood sendiri. Nah, seperti yang saya katakan pada slide sebelumnya bahwa IPO perusahaan ini diresmikan pada tanggal 14 Juli 1994. Nah, pada saat itu saham penawaran masih 21 juta, saham pendiri masih 743 juta. Untuk harga penawaran sendiri, itu harga penawaran saham itu pada
tahun 1994 itu masih 6.200. Nah, dilihat dari harga saham saat ini, saya melansir dari Google bahwa harga saham PT Indofood Sukses Makmur sendiri itu mencapai 6.500. Akan tetapi, pada saat ini harga saham ini mengalami penurunan sebesar 0,76%. Setelah mengalami penurunan, tercatat bahwa laporan keuangannya itu menunjukkan progres yang sangat baik. Sejauh kondisi keuangan selama 6 bulan terakhir, PT Indofood Sukses Makmur ini mengalami kenaikan pendapatan yang meningkat hingga 22,45% dan laba bersih yang mengalami peningkatan sebesar 96,27%, serta laba saham yang mengalami peningkatan sebesar 96,27%. Nah, di sini bisa kita lihat laporan keuangan pada 31 Desember 6 bulan terakhir. Arus kas dari aktivitas operasi. Nah, penerimaan kas dari pelanggan itu dari tahun 2019 hingga ke tahun 2020 itu mengalami progres yang sangat baik. Begitu juga dengan penerimaan dari penjualan aset tetap. Nah, ini merupakan laporan keuangan tahunan, laba rugi dan penghasilan komprehensif. Dari data yang sudah kita dapatkan, saya menyimpulkan bahwa kinerja saham PT Indofood sendiri mengalami progres yang sangat baik dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk para investor untuk menanamkan saham di PT Indofood sendiri, karena salah satu alasannya yaitu karena PT Indofood sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konsumsi, yang dimana kita tahu bahwa masyarakat Indonesia sendiri merupakan masyarakat yang konsumtif. Nah, oleh karena itu, PT Indofood sendiri akan terus bergerak di bidang konsumsi sendiri dan akan selalu mengalami peningkatan atau progres. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.